Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, baik pemirsa yang ada di studio maupun pemirsa yang ada di berbagai tempat di mana saja Anda berada dalam rangkaian KKR Net Departemen Keuangan Uniconference Indonesia Kawasan Timur. Sebelumnya, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kemuliaan surga, kami memuji membesarkan nama-Mu di malam yang kedua KKR Net ini, oleh karena kami merasakan berkat-berkat yang indah di dalam kehidupan kami. Sepanjang hari dalam berbagai tugas pekerjaan pelayanan kami, saat ini kami boleh berada di studio, di berbagai tempat kami berada untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan malam hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Sembunyikan hamba-Mu ini ya Tuhan di bayang-bayang salib-Mu. Sesungguhnya hanya Engkau yang ditampilkan, hanya Engkau yang dimuliakan, dan hanya Engkau yang diagungkan ya Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku, tema KKR sepanjang 1 minggu ini adalah hidup bersama Yesus di tengah pandemi. Dan pada malam hari ini kita akan belajar, kita akan mendengarkan firman Tuhan bagaimana kita menanti akan kedatangannya. Terima kasih kepada Bapak Vera Ranta sebagai bendahara Uniconference Indonesia Kawasan Timur yang memberikan kesempatan kepada saya secara pribadi untuk dapat menyampaikan pekabaran firman Tuhan pada malam hari ini. Salam hormat kami sampaikan dari pimpinan daerah Misi Papua, Ketua Pendeta Willy Suebu, Sekretaris Pendeta Saidui, dan semua pengerja yang ada di daerah Misi Papua, untuk semua umat-umat Tuhan, baik sebagai tuan rumah daerah Conference Minahasa, dan semua pemirsa yang berbahagia di mana saja Anda berada. Salah satu misi Yesus yang harus ia laksanakan adalah datangnya Dia ke dunia ini. Sia-sia semua usaha perbaktian kita apabila kedatangannya ini tidak akan terlaksana. Kemarin kita sudah belajar bagaimana Alkitab itu harus dibaca dan harus mendengar dan harus dipraktekkan. Itu adalah tadi malam. Dan saat ini kita akan belajar bagaimana kita menanti kedatangannya. Hidup di tengah pandemi, apakah kita sadar atau tidak, hidup kita sekarang ini berada di tengah-tengah kesulitan. Saudara yakin atau tidak, hidup kita saat ini berada di tengah-tengah kesulitan. Di era new normal, pakai masker. Saya ada pakai namun dilepas supaya tidak mengganggu. Di era new normal, pakai masker, tes suhu, cuci tangan selalu menjadi aturan yang harus dipatuhi. Anda tidak akan dihargai, Anda tidak akan dihormati kalau Anda tidak menggunakan atau memenuhi protokol kesehatan. Ini ada catatan dari internet yang diambil beberapa hari yang lalu. Jumlah korban yang korban COVID-19 di dunia per tanggal 33 Juni
itu berjumlah kurang lebih 3.600.000. Amerika Serikat menempati posisi tertinggi dan Indonesia berada di posisi 18 dengan jumlah orang yang meninggal kurang lebih 50.000 orang. Banyak orang yang mengalami kecemasan, pergi ke gereja, pergi ke sekolah, pergi ke mall, pergi ke pasar, pergi ke mana saja. Pada saat-saat seperti ini ada perasaan takut, ada perasaan cemas. Dan saudaraku, kita ternyata dalam situasi seperti ini selangkah dengan maut. Dan kita baru sadar bahwa hidup kita ini ternyata satu langkah dengan maut. Oleh sebab itu, tidak ada cara lain yang terbaik selain kita mencari Tuhan. Yesus akan segera datang. Marilah kita hidup bersama Yesus. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Pada saat-saat seperti ini, kita dituntut, kita diharuskan untuk belajar firman Tuhan seperti yang disampaikan tadi malam. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Matius 24 ayatnya yang ketiga. Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Ini adalah percakapan Yesus dengan murid-muridnya di Bukit Zaitun beberapa ribu tahun yang lalu. Murid-murid Yesus bertanya kepadanya mengenai tanda kedatangan Yesus. Saudaraku, gantinya kita pada saat ini cari jalan keluar terhadap masalah-masalah yang terjadi. Marilah kita seperti murid-murid Tuhan Yesus bertanya tentang kapan Yesus datang dan apa gerangan tanda-tanda itu. Di dalam Matius 24, Yesus memberikan beberapa tanda untuk kedatangannya yang kedua kali. Biasanya apabila seorang bayi akan dilahirkan, ada dia punya tanda. Ada beberapa tanda yang harus dipenuhi. Yang paling umum adalah bila ini yang lahir secara normal. Yang paling umum adalah bila air ketubannya sudah pecah, itu artinya bayi itu segera akan dilahirkan dalam keadaan normal. Namun kedatangan Yesus yang kedua kali di dalam Matius 24 ada tanda-tanda yang harus kita penuhi dan yang harus dicermati oleh setiap orang yang ada di dunia ini. Yang pertama, akan muncul Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Matius 24 ayatnya yang ke-24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat. Ini ada beberapa contoh yang saya boleh berikan kepada saudara-saudara. Yang pertama adalah Jim Jones. Nama aslinya James Warren Jones atau dikenal dengan James Jones. Ini dia lahir di Indiana tanggal 13 Juni di Amerika Serikat tahun 1931. Adalah pendiri sekaligus pemimpin People Temple. Dia mengaku sebagai Yesus Kristus pada waktu itu. Dan akhirnya ada
kematian gaib. Mereka mati semua oleh karena mereka bukan pengikut Kristus yang sejati. Yang kedua adalah David Koresh. Dia dikenal sebagai pemimpin yang mengaku sebagai Yesus Kristus dengan tragedi di Waco, Texas. Bagaimana militer Amerika Serikat mengepung mereka dan mereka akhirnya ramai-ramai bunuh diri. Ini adalah beberapa contoh. Ada banyak contoh baik yang lokal maupun yang global bagaimana keadaan mereka sebagai nabi dan Mesias palsu. Yang kedua adalah perang. Matius 24 ayat 6. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Yesus meramalkan sebelum akhir zaman akan ada konflik internasional dalam skala global. Jadi kalau ini semua terjadi, memang itu sudah dinubuatkan. Matius 24 ayat yang ke-7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Ini yang sementara terjadi, yang sementara hangat konflik antara dua negara ini yang berlaku sangat lama dan berkepanjangan. Kemudian yang ketiga, perjanjian perdamaian yang rapuh. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ketiga. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Mereka pasti tidak akan luput. Ini adalah hal yang lumrah. Jabat tangan hanyalah simbol saja. Bisa terjadi di mana saja dalam skala tertentu. Jadi biasanya setelah ada pertikaian dalam berbagai tingkatan tertentu, ada perdamaian. Dan ini hanya sebuah simbol saja, seperti apa yang saya sebutkan tadi. Di beberapa negara atau di beberapa tempat, di beberapa situasi, ada perdamaian-perdamaian. Namun setelah perdamaian itu terjadi, setelah gencatan senjata itu terjadi, tiba-tiba muncul lagi konflik. Yang berikut adalah kelaparan. Matius 24 ayat 7. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ini merupakan tanda kedatangan Kristus. Dikatakan kurang lebih 110.000 orang yang meninggal setiap hari akibat daripada kelaparan. Dan kurang lebih 2,5 juta orang per tahun meninggal oleh karena kelaparan. Selanjutnya, wabah dan penyakit adalah tanda yang kelima. Lukas 21 ayatnya yang ke-11. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Wabah penyakit adalah suatu penyakit aneh yang menimpa manusia. Bisa juga menimpa tanaman dan bisa juga menimpa lingkungan yang ada di sekitar kita. Jadi wabah penyakit ini bisa menimpa kepada saya, bisa menimpa kepada pemirsa yang ada di rumah, dan bisa juga menimpa kepada saudara-saudara yang ada di studio pada malam hari ini. Bentuk lain daripada wabah penyakit adalah penyakit baru yang berjangkit di seluruh dunia. Sudah ada banyak wabah, penyakit-penyakit yang terjadi, yang sementara ini yang paling tren pada saat ini adalah COVID-19, di mana kita sekarang hidup, namun kita saat ini sudah berada di era new normal. Kita siap dengan keadaan-keadaan hidupnya yang baru dalam beradaptasi dengan virus ini. Yang keenam adalah gempa bumi. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat.
Ini sungguh sangat luar biasa. Gempa buminya bertambah dari waktu ke waktu. Biasanya di awal-awal ada catatan di sini hanya sedikit, namun akhir-akhir ini terjadi gempa kurang lebih 35 gempa per hari. Yang dulunya hanya beberapa kali, namun pada saat ini 35 gempa bumi terjadi setiap hari. Kemudian kurang lebih 12.000 sampai 14.000 gempa selama 1 tahun yang dicatat oleh para ahli. Mengakibatkan hal yang luar biasa terjadi. Kemudian yang ketujuh adalah gejolak dalam alam. Ini bervariasi. Ada tsunami, ada banjir bandang, ada banjir, ada tanah longsor, ada angin puting beliung, dan berbagai keadaan-keadaan tempat kita yang membuat gejolak alam di sekitar kita menjadi rusak oleh karena mungkin ulah kita manusia. Selanjutnya, kerusakan yang luar biasa ini bisa saja terjadi di kampung-kampung, di pedalaman-pedalaman, atau bisa saja terjadi di kota. Tidak ada yang terkecuali terjadi kerusakan-kerusakan alam oleh karena ulah manusia juga. Yang kedelapan, menurunnya moral. Di dalam Matius 24 ayat 37-38. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh dulu, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Selanjutnya, sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum. Ini makan dan minum dalam pengertian pesta pora, mabuk, kepelesiran dunia. Ini yang terjadi dulu dan mungkin sementara terjadi pada saat ini. Selanjutnya, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Ini adalah perbuatan cabul. Ini adalah LGBT, kawin dengan binatang, atau penyimpangan seksual yang di dalam rumah tangga terjadi. Jadi ini mungkin sementara terjadi karena itu ada di dalam Alkitab. Kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Terjadi perpecahan dari unit keluarga. Luar biasa seminar rumah tangga keuangan dari Bapak Evangelis Swingli Sumarro mengingatkan kita bagaimana keluarga itu adalah unit yang paling kecil yang harus kita jaga, harus kita bina, harus kita pelihara, kita memupuk terus agar bertumbuh di dalam Tuhan. Sikap kepuasan akan hal-hal rohani dan kehidupan moral menurun. Pada saat ini sikap itu menurun. Orang tidak mau lagi dengan rohani atau dengan kehidupan yang ada hubungan dengan bagaimana kita ke surga, namun ada hubungan dengan duniawi yang mereka lebih mau dengan itu. Jadi kita harus selalu ada kepuasan di dalam hal-hal rohani dan kehidupan moral rumah tangga kita masing-masing. Yang kesembilan, meningkatnya kriminal dan kekerasan. Itu adalah merupakan juga tanda sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Dalam Kejadian 6 ayat 5 dan 6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan berbagai kekerasan. Dan saat ini apabila kita buka
TV, apabila kita buka HP, apabila kita dengar di radio, saat ini kita banyak menyaksikan, mendengar di media. Media selalu ada tayangan-tayangan kekerasan. Baik itu fisik maupun itu non-fisik. Dan ternyata ini adalah merupakan tanda kedatangan Kristus yang kedua kali. Yang ke-10, ketidakpastian ekonomi. Wahyu 18 ayat 17. Sebab dalam 1 jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Saat ini ekonomi menjadi lesu. Bisnis yang dibangun hancur hanya sekejap. Kalau ada bangunan-bangunan kekayaan kita, bila mana ada tsunami, bila mana ada banjir bandang, sekejap harta kekayaan kita yang kita kumpulkan bertahun-tahun, sekejap itu akan hancur. Dan salah satu juga yang membuat keadaan ekonomi kita hancur pada saat ini, baik negara maju maupun di beberapa tempat di Indonesia, adalah oleh karena COVID-19. Tanda-tanda ini sudah terpenuhi. Mesias palsu, nabi palsu, perang dan kabar perang, mengharapkan kedamaian namun tidak ada perdamaian. Yang keempat, kelaparan, wabah penyakit, gempa bumi. Ketujuh, ketidaksusilaan seksual, rumah tangga berantakan, kekerasan mengisi daerah kami, ketidakpastian ekonomi. Itu sudah terpenuhi. Ada beberapa lagi yang belum. Yang ke-11 adalah pengetahuan meningkat dengan pesat pada saat ini. Kurang lebih 5 atau 10 tahun terakhir ini, pengetahuan meningkat sangat pesat. Itu ada di dalam Daniel 12 ayat 4. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah-tambah. Pengetahuan akan bertambah-tambah. Sebagai salah satu contoh, kalau tadi Bapak Swing sampaikan dia ada 2 anak kecil di rumah, saya juga punya anak kecil 2 di rumah. Di beberapa bagian di dalam penggunaan Android, kadang-kadang kami orang tua kurang memahami. Namun bila mana anak ini diberikan HP, walaupun dia tidak tahu baca, namun kadang-kadang mereka lebih tahu tentang ada beberapa fitur di dalam Android tersebut. Dan ini tidak salah, karena memang sudah ada di Daniel 12 ayat 4, pengetahuan akan bertambah, baik di sisi yang menciptakan alat itu maupun di sisi orang yang menggunakan alat-alat canggih tersebut. Terjadi ledakan pengetahuan yang luar biasa pada saat ini. Orang-orang berlomba menciptakan software, alat-alat yang memudahkan orang untuk komunikasi, untuk belanja, untuk apa saja mereka berada di dunia ini. Yang ke-12, yang terakhir ditanda adalah berita kebenaran ke seluruh dunia. Terjadi bagaimana kabar Injil tersebar luas di seluruh dunia. Dan ini sementara terjadi, kami dari Departemen Keuangan Unikonferensi Indonesia Kawasan Timur sementara menyampaikan firman Tuhan untuk menggenapkan agar supaya Tuhan Yesus segera datang menjemput saudara kita semua ke surga. Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Allah sedang bergerak. Pertanyaan, bagaimana Allah sementara atau sedang bergerak?
melalui siapa dia bergerak. Melalui saya, melalui saudara, pemirsa yang berbahagia, yang ada di studio maupun yang ada di rumah, dalam menyampaikan kabar selamat kepada semua orang. Harus disampaikan. Soal penerimaannya itu kurang nomor 2. Yang paling utama adalah bagaimana menyampaikan itu. Harus disampaikan. Banyak orang yang bertobat. Banyak orang yang bertobat untuk bertemu dengan Yesus Kristus. Ada di berbagai belahan dunia mereka datang kepada Tuhan tanpa mengenal suku, tanpa mengenal bangsa, bahasa, dan ras. Mereka ingin untuk boleh bertemu dengan Tuhan Yesus. Terjadi kebaktian, kebangunan rohani secara besar-besaran di berbagai tempat adalah untuk menyampaikan kabar selamat, adalah untuk mereka mendengarkan kabar selamat itu. Kapan kedatangannya itu? Ini adalah merupakan pertanyaan besar yang harus kita jawab pada malam hari ini. Kapan peristiwa besar dan ajaib ini akan terjadi? Kapan waktu ini akan terjadi, saudara-saudara? Demikian juga, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Sebagaimana saya sudah sampaikan tadi, ada kurang lebih 12 tanda kedatangan Kristus. Bila mana kita menyaksikan, bagaimana kita mendengar, ini semua sudah terjadi. Dan pada saat ini kita sementara menunggu akan kedatangannya. Itu ada dalam Matius 24 ayatnya yang ke-33. Alkitab menuliskan kedatangan Kristus itu berulang-ulang kali di dalam Alkitab ini. Ada 1845 ayat di Perjanjian Lama yang menuliskan tentang kedatangannya yang kedua kali. Selanjutnya ada 17 buku dari 27 buku yang ada di Perjanjian Baru yang mengamarkan pentingnya akan hal itu atau hal tentang kedatangannya. Kemudian dari 260 pasal di seluruh Perjanjian Baru terdapat 318 ayat yang menyatakan tentang kedatangannya yang kedua kali, atau 1 dari 30 ayat di Perjanjian Baru menuliskan tentang kedatangannya yang kedua kali. Ini sungguh luar biasa. Kita diingatkan terus. Kita dimintakan agar supaya selalu membaca firman Tuhan. Selalu mendengarkan firman Tuhan. Apa melalui Alkitab atau melalui Android yang sebagaimana saya sampaikan tadi. Alat-alat ini canggih, namun bisa positif, bisa juga negatif, tergantung daripada bagaimana saudara menggunakan alat-alat yang canggih ini. Di dalam Matius 24 ayat yang ke-36, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Jadi kedatangannya yang kedua kali ternyata hanya Bapa, hanya Allah sendiri yang mengetahui. Dia yang menentukannya. Kita hanya melihat dari tanda-tandanya saja. Matius 24 yang ke-42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan, hari mana Tuhanmu datang. Jadi kita harus berjaga, kita harus bersedia, kita harus selalu bergantung kepadanya. Dalam Matius 24 ayat 44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia,
karena anak manusia datang pada saat yang kamu tidak dapat duga atau tidak diketahui. Janji Tuhan bagi yang tekun menantikan kedatangannya. Ada janji Tuhan bagi kita semua, bagi pemirsa yang berbahagia di rumah. Ada janji Tuhan bagi kita yang tekun untuk menantikan kedatangannya. Memang kedatangan Tuhan sudah lama disampaikan di KKR, di pekabaran-pekabaran kedatangan Tuhan. Namun dia belum datang. Ini ada janji Tuhan bagi yang tekun dan menantikan dia. Yohanes 14 ayat yang pertama. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Jangan gelisah. Tapi kita harus percaya. Percaya dengan sepenuh hati. Ayatnya yang kedua. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Bila mana kita berada di rumah kita saat ini, itu hanya tempat tinggal yang sementara. Tempat tinggal kita ada di sorga, saudara-saudara. Ada di sana tempat kita yang utama. Ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Oh, luar biasa janji Tuhan kepada kita semua, kepada pemirsa yang berbahagia, kepada yang ada di studio pada malam hari ini. Sungguh luar biasa janji Tuhan ini. Bersediakah saudara? Bersediakah saudara untuk menanti kedatangannya? Bersediakah saudara untuk bagaimana janji Tuhan itu terpenuhi atau tidak? Yang paling penting adalah persiapan menanti kedatangannya. Karena saudara suka atau tidak, saudara siap atau tidak, kedatangannya itu pasti, saudara-saudara. Dia pasti akan datang. Di dalam Wahyu 22 ayatnya yang ke-20. Ya, aku datang segera, amin. Datanglah Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita sekalian. Kiranya pekabaran firman Tuhan pada malam hari ini boleh menjadi berkat rohani yang besar bagi kita, sementara kita menanti akan kedatangannya. Mari kita berdoa. Yang di studio, mari kita berdiri bersama-sama dan kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan yang sudah ditaburkan pada malam hari ini boleh mendapat tempat yang istimewa di dalam hati pikiran kami. Biarlah apa yang sudah disampaikan dapat diingat, dapat dimengerti, dan dapat dipraktekkan dalam kehidupan kami sementara kami berada di dunia ini yang penuh dengan ketidakpastian. Apabila kami tinggalkan tempat ini, apabila kami akan beristirahat pada malam hari ini, biarlah kami semua dapat mengambil keputusan untuk hidup dekat dengan Tuhan, terus mencari kebenaran firman Tuhan, dan terus menanti kedatangan-Mu ya Tuhan. Ampuni kami apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terimalah berkat ya Tuhan, biarlah berkat-berkat boleh menjadi bagian kami mulai hari ini sampai Maranatha, adalah doa kami di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.